Nama saya Samuel Tambunan, NIM 04171068. Bidang minat yang saya ambil adalah elektronika. Dengan judul tugas akhir yang saya ambil adalah sistem pengukur suhu tubuh non-kontak dengan peningkatan akurasi berbasis fungsi sensor. Tugas akhir saya dibimbing oleh Bapak Adi Mahmud Jaya Marindra dan pembimbing duanya adalah Bapak Kari Sugiarto. Tugas akhir saya ini terinspirasi dari termogan yang sejak 2020 sudah mulai sering digunakan. Termogan itu sendiri memiliki kelemahan di mana ketika kita menggunakan termogan pada suhu ruangan tertentu, misalnya suhu ruangan yang dingin dengan suhu ruangan yang panas, dia dapat menampilkan hasil yang berbeda. Dan juga ketika termogan digunakan dalam membaca suhu jarak dekat dan saat membaca suhu jarak jauh bisa memperlihatkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, saya membuat alat di mana alat ini dapat mengkompensasi pembacaan suhu yang dilakukan seperti termogan, namun dikompensasi terhadap jarak dan suhu lingkungan. Pada alat yang saya buat ini terdapat sensor utamanya yaitu sensor suhu inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia menggunakan inframerah dengan dibantu oleh dua sensor lainnya, yaitu ada yang berwarna putih, sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Kemudian terdapat dua bulatan besar, ini merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak antara alat dan manusia yang diukur suhunya. Sehingga dari informasi suhu lingkungan dan informasi jarak objek manusia tersebut dapat dilakukan perhitungan di dalam alat untuk memberikan hasil pengukuran suhu manusia yang lebih akurat dibandingkan dengan termogan yang biasa digunakan di masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Debbie Yulisya, NIM 04181070. Saya mengambil bidang sistem kontrol dengan judul tugas akhir saya yaitu object tracking dengan color filtering, HSP, dan shape recognition pada robot World Cup. Jadi di sini saya mengambil bidang sistem kontrol, akan tetapi untuk implementasi tugas akhir saya bisa digunakan juga dalam komputer dan kontrol, terutama pada robotika. Kemudian dalam pengerjaan tugas akhir ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Andika Giantara STMT dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Kari Sugiarto SSTMT. Baik, jadi pada tugas akhir ini saya menggunakan shape recognition dan juga color recognition, yaitu untuk color recognition-nya saya menggunakan color recognition HSP atau hue saturation value. Jadi pada HSP ini di sini saya menggunakan nilai konversi RGB yang kemudian saya konversikan menjadi nilai HSP. Kemudian untuk shape recognition-nya sendiri saya menggunakan circle Hopf transform, di mana di sini dapat mendeteksi atau khusus digunakan untuk mendeteksi lingkaran. Di sini saya menggunakan bahasa Python dan menggunakan PyCharm sebagai softwarenya. Kemudian di sini juga saya menggunakan Raspberry sebagai proses konversi RGB ke dalam HSP dan juga proses untuk melakukan object tracking tersebut. Jadi object tracking ini akan dibuat pada komputer Raspberry Pi yang kemudian nanti akan mengatur kamera sebagai untuk dapat mengenali visi komputer. Jadi di sini saya menerapkan artificial intelligence. Di sini saya juga menggunakan LCD yang dimana berfungsi untuk menampilkan atau sebagai display tangkapan layar yang kemudian nanti akan dipasangkan pada robot. Untuk konektornya sendiri, di sini saya menggunakan WiFi sehingga dapat terhubung ke komputer tersebut. Jadi dari program yang ada di laptop bisa langsung diatur juga menggunakan WiFi ini. Jadi langsung terhubung tanpa menggunakan kabel. Itu menggunakan aplikasi VNC Viewer. Oke, mungkin selanjutnya mungkin bisa didemokan saja. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM 04181046. Saya mengambil bidang studi sistem pengaturan dengan judul tugas akhir implementasi metode Fuzzy Logic Controller pada alat penyiram tanaman otomatis di Kebun Edukasi Kilometer 12 Karangjong, Balikpapan. Dengan dosen pembimbing
Pak Andika Giantara STMT dan Pak Karis Sugiarto SSTMT. Baik, jadi di sini merupakan rangkaian dari alat penyiram tanaman otomatis yang dimana saya menggunakan beberapa komponen seperti ada Arduino, ada LCD, ada 3 buah sensor soil moisture, ada modul relay, dan di sini ada adaptor dari Arduino dan adaptor dari pompa. Untuk sensornya sendiri saya menggunakan 3 buah sensor yang mana terdiri dari 1 buah sensor suhu udara dan 3 buah sensor kelembapan tanah. Ya, lalu selanjutnya di sini terdapat 3 buah valve. Ada valve 1, valve 2, dan valve 3. Untuk valve 1 di sini digunakan untuk menyiram pada area 1. Lalu untuk valve yang kedua dilakukan untuk menyiram pada area 2, dan valve 3 dilakukan untuk menyiram area 3. Jadi di sini terjadi penyiraman pada area 1 karena sensor mendeteksi bahwa tanahnya tadi kering. Lalu di sini juga terjadi penyiraman pada area kedua. Selanjutnya pada area ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ditrinov, NIM 04181048. Saya dari bidang telekomunikasi. Judul tugas akhir saya yaitu implementasi frekuensi modulated continuous wave ground penetrating radar pada software defined radio Blade RF. Dengan dosen pembimbing yaitu Bu Barokatun Hasanah STMT dan Pak Adi Mahmud Jaya Marindra STMN PhD. Baik, untuk penelitian saya yaitu membuat sistem radar dengan metode frekuensi modulated continuous wave, yang mana sistem radar ini digunakan untuk mendeteksi objek yang berada di bawah tanah, khususnya untuk logam. Untuk pengujiannya ini dilakukan menggunakan plat logam seperti ini, namun memiliki ukuran yang berbeda-beda dalam setiap pengujian. Dari sistem ini menggunakan antena yang memiliki bandwidth frekuensi yang panjang, yaitu untuk antena yang ini antena jenis LPDA yaitu 1,35 GHz frekuensinya hingga 5 GHz. Lalu digunakan juga software defined radio bernama Blade RF, di mana ini adalah microcontroller untuk memproses dari program yang diinjeksi dari komputer, lalu diproses untuk mentransmisikan gelombang radio, yang mana digunakan frekuensi modulated, yang mana pada saat transmisi frekuensi yang ditransmisikan berubah-ubah. Untuk frekuensi yang ditransmisikan yaitu antara 2,5 GHz hingga 2,53 GHz. Lalu juga ada antena cadangan yaitu digunakan antena Vivaldi, yang mana lebar bandwidthnya lebih kecil dibandingkan ini, tapi tetap bisa mentransmisikan gelombang chirp dari hasil modulasi FMCW. Lalu untuk programnya digunakan GNU Radio, yang mana software ini dapat memprogram sistem radar yang telah saya rancang, dan juga bisa mengcapture data melalui blok program yang di sini. Lalu untuk pemrosesan data dari hasil scanning digunakan program Python untuk menampilkan hasil dari scanning sistem untuk dapat ditampilkan pada grafik yang lebih mudah dipahami. Yaitu di sini dapat lihat grafiknya yang hasil pengujian pada ukuran logam 400 cm persegi dengan variasi jarak. Dapat dilihat pada grafiknya ini menampilkan hasil daya sinyal yang diterima yang berbeda-beda berdasarkan dari jarak objek yang dideteksi. Dan yang paling atas adalah garis dari daya sinyal yang diterima, daya sinyal yang ditransmisikan. Perkenalkan, nama saya Dela Ramayanti, NIM 04181025. Di sini saya mengambil bidang telekomunikasi dengan judul penelitian tugas akhir saya yaitu desain dan implementasi antena microstrip dengan menggunakan metode stack dan metamaterial untuk aplikasi 5G. Yang dimana pada tugas akhir saya dibimbing oleh Bu Barokatun Hasanah STMT dan Pak Adi Mahmud Jaya Marindra STMN PhD.
Pada penelitian tugas akhir saya membuat 2 antena, yaitu antena konvensional dan antena stack dan metamaterial. Yang dimana antena konvensional dan antena desain stack dan metamaterial saya menggunakan simulasi. Kemudian setelah dilakukan simulasi, diperoleh hasil fabrikasi, yang dimana hasil fabrikasinya seperti ini. Pada antena konvensional memiliki 3 bagian, yang pertama pads, yang kedua substrat, dan yang ketiga ground. Kemudian pada antena metamaterial dan stack, saya memiliki beberapa bagian. Yang pertama pads, kemudian saya menggunakan 3 stack, kemudian ini ada groundnya, saya menggunakan metamaterial berbentuk lingkaran. Kemudian pada saat fabrikasi dilakukan perhitungan gain dan bandwidth. Pada gain dan bandwidth ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran pocket VNA. Dan pada hasil antena ini saya lakukan untuk mengetahui nilai gain dan bandwidth yang diperoleh untuk aplikasi PUBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Diputra Salim dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Untuk fokus dari bidang minat saya sendiri yaitu adalah sistem tenaga. Dimana pada judul tugas akhir yang sudah saya kerjakan yaitu rancangan dual axis solar tracker untuk PLTS dengan analisis pengaruh jumlah sensor dan tracking delay. Pada tugas akhir ini saya dibimbing oleh Bapak Yuntonce Kusuma Priyanto, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dandi Saputra dari program studi Teknik Elektro Angkatan 2018 dengan judul tugas akhir saya yaitu rancang bangun charging station berbasis panel surya di Taman Gedung Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, saya dibimbing langsung oleh dosen pembimbing utama saya yaitu Ibu Barokatun Hasanah, STMT, dan dosen pembimbing pendamping saya yaitu Ibu Happy Aprilia, SST, MT, MN, PhD. Adapun bidang minat yang saya ambil yaitu sistem tenaga atau dapat disebut juga dengan power system. Baik, berikut merupakan video demo dari charging station. Dimana di sini ada panel surya 100 watt peak jenis monocrystalline. Kemudian di sini ada panel box yang berisi komponen-komponen elektrikal. Untuk di sini ada lampu indikator untuk PV dalam keadaan on, dan di sini untuk indikator beban dalam keadaan on. Untuk dalam isi panel kita lihat ada komponen elektrikal. Untuk menyalakan charging station dimulai dengan menyalakan breaker pada MCB PV agar tegangan dari PV masuk pada SCC. Nah, ini terlihat menyala. Untuk daya dan tegangannya terbaca masuk pada solar charge controller. Dari solar charge controller masuk ke wattmeter untuk melihat daya pengecas pada baterai panel suryanya. Setelah menyimpan baterai panel surya dalam bentuk tegangan DC, maka tegangan DC tersebut diubah oleh inverter agar tegangannya berupa AC dan dapat digunakan oleh beban. Di sini sebelum masuk inverter ada proteksi MCB baterai to inverter, ini bisa di-on-kan dan terlihat indikatornya menyala untuk inverter. Lalu dari inverter penggunaan beban ada breaker untuk sebagai pengaman dan ada fuse untuk pengaman batas beban 70 watt, bisa di-on-kan. Dan di sini wattmeter menyala
dengan tampilan ada kWh, kemudian di sini ada tegangan 214,7 volt, lalu ada arus 0 ampere karena belum ada bebannya. Untuk penggunaan beban, kita lihat di sini ada lampu indikator PV nyala dan lampu beban menyala sehingga beban siap digunakan. Baik, di sini sudah ada bebannya berupa laptop. Kita bisa buktikan bahwa charging station ini bisa digunakan. Baik. Baik, ini beban sudah masuk. Kita lihat di sini. Untuk lampu indikator charging pada laptop menyala, artinya tegangan masuk. Lalu bisa dilihat di sini ada arus lewat 0,1 ampere dan dayanya 25 watt. Baik, jadi charging station ini dapat digunakan sebagai stasiun pengisian ulang bagi Sivitas Akademika ITK di Taman Gedung Laboratorium ITK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dengan NIM 04181075, dan untuk bidang minat saya sendiri yaitu sistem tenaga. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari tugas akhir saya, yaitu prototipe turbin angin sumbu vertikal. Dengan judul dari tugas akhir saya yaitu rancangan prototipe turbin angin sumbu vertikal Darius tipe Haroton, di mana dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Yunton Kusuma Priyanto STNT, dan dosen pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Haris Sugiarto SSTNT. Sebelum lebih jauh, perlu saya jelaskan terkait turbin angin Harotor ini. Turbin angin Harotor atau yang biasa disebut turbin angin Strangblade merupakan turbin angin sumbu vertikal dengan bentuk bilah tegak lurus, di mana pada turbin angin atau prototipe yang saya rancang ini menggunakan naca airfoil sebagai penampang dari sudut turbinnya, dan jumlah sudut yang digunakan dalam prototipe ini sebanyak 4 buah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap prototipe atau turbin angin yang telah saya rancang, di mana pengujian ini saya lakukan di Lab Terpadu Institut Teknologi Kalimantan. Sebelum melakukan pengujian, perlu disiapkan beberapa alat-alat penunjangnya seperti alat ukur maupun alat yang digunakan sebagai sumber anginnya. Untuk alat ukurnya sendiri yang digunakan yaitu yang pertama anemometer yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian yang kedua tachometer yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kecepatan putaran pada poros turbin maupun pada poros generator. Dan yang ketiga yaitu multimeter. Multimeter sini digunakan untuk mengukur tegangan maupun arus yang dihasilkan dari generator tersebut. Kemudian untuk alat yang digunakan sebagai sumber anginnya sendiri dinamakan wind tunnel. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan pengujian dari prototipe yang telah saya buat. Kecepatan angin yang digunakan dalam pengujian yaitu sekitar 1,8 hingga 2,1 meter per second. Dan kemudian dapat dilihat bahwa turbin angin tersebut mampu untuk melakukan putaran awal atau starting pada kecepatan angin tersebut. Kemudian di sini dapat dilihat pada alat ukur multimeter tersebut, tegangan yang dihasilkan oleh generator semakin meningkat seiring dengan putaran yang dihasilkan dari turbin. Kemudian untuk putaran yang dihasilkan pada poros turbinnya sendiri yaitu sebesar 24,67 rpm. Putaran yang dihasilkan oleh turbin tersebut semakin meningkat hingga mencapai titik stabilnya. Begitu pula dengan tegangan maupun arusnya. Sehingga dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa daya yang dihasilkan dari prototipe akan berbanding lurus dengan putaran yang dihasilkan oleh turbin angin. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan dari hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fajri Maulana dengan NIM 0488139 dengan judul tugas akhir saya yaitu analisis performansi model deep learning untuk mendeteksi molting pada budidaya kepiting soka dengan dosen pembimbing Pak Miftah Nur Farid STMT dan Bu Amalia Rizky Utami STMT. Untuk step 1 yaitu mengambil gambar kepiting dengan modul yang kamera yang dilengkapi dengan fitur IoT. Kemudian step 2 mengirimkan hasil penangkapan gambar ke Google Drive untuk pembuatan dataset. Dan di sini dataset berfungsi sebagai data yang akan dipelajari model deep learning agar dapat membedakan antara kepiting dengan kepiting molting atau kepiting yang telah melepaskan cangkangnya. Dan berikut adalah contoh-contoh gambar kepiting yang akan dijadikan dataset untuk dapat dipelajari oleh model deep learning. Kemudian dilakukan proses training atau pelatihan agar model deep learning dapat membedakan antara kepiting dan kepiting soka seperti ilustrasi pada gambar berikut ini. Hasil dari proses training atau pelatihan dari model deep learning adalah sebagai berikut, di mana model deep learning dapat membedakan antara gambar kepiting dan juga kepiting soka atau kepiting yang telah melepaskan cangkangnya. Sekian penjelasan singkat mengenai tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.